Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang muamalat. Dia adalah salah satu pembahasan fikih yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita sering mengadakan muamalat, yaitu interaksi masalah uang ya dengan berbagai macam bentuknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara sederhana ya, secara sederhana dalam rangka tujuannya adalah untuk kita memiliki ilmu dasar sehingga suatu waktu kita bisa mendalami untuk lebih dalam lagi. Tapi tujuannya adalah agar kita memahami ilmu dasar tentang masalah muamalah. Nah, saya sudah siapkan gambarnya di papan tulis ya. Perhatikan walan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masalah muamalat ya. Muamalat ya ada beberapa model pembahasan ya, di antaranya ada muawadhah yaitu al-akhdhu wal ata. Al-akhdhu yaitu menerima, mengambil, al-ata memberi ya. Kalau orang jual beli kasih duit ambil barang, itu namanya muawadhah ya, tukar menukar antara duit dengan barang atau antara barang dengan barang, itu namanya muawadhah ya. Nanti ada juga misalnya tabarruat sosial seperti sedekah ya. Nanti ada juga muamalat mengenai musyarakah ya, kerjasama, nanti ada syarikat, kerjasama, misalnya mudharabah, ya, ini masuk dalam pembahasan ini. Nanti ada namanya tausiqat ya. Tausik ya. Yaitu masalah jaminan, misalnya rahan, gadai dan yang misalnya ini bahasannya tersendiri. Nanti ada juga menerima tanpa membayar. Ya, contohnya dapat warisan ya. Dapat warisan ya. Contoh juga mungkin hadiah ya, tanpa bayar dikasih hadiah sama orang lain. Inilah model-model muamalat yang perlu kita pahami secara global ya. Saya ulangi, ada namanya muawadhah, yaitu ada tukar menukar barang atau uang dan barang, tabarruat sosial, ada namanya musyarakat kerjasama, ada namanya tausiqat jaminan, ada namanya menerima tanpa membayar, contoh warisan, contoh hadiah dan yang lainnya. Baik, kita bicara tentang yang pertama yang akan kita bahas dan kita akan konsentrasi pada jual beli. Al-akhdhu wal ata. Menerima atau memberi dan menerima, yaitu membayar dan mendapat barang. Ini juga ada beberapa bentuk muamalahnya. Di antaranya misalnya al-bai'. Al-bai' yang sudah kita ngerti, jual beli. Ada duit, ada barang, namanya al-bai' ya. Nanti ada namanya al-ijarah. Al-ijarah adalah membeli manfaat dalam waktu tertentu ya. Misalnya beli manfaat penggunaan mobil ya. Yang kita beli bukan mobilnya tapi manfaatnya dalam mengendarai mobil ya. Sewa lah kalau bahasa kita. Sewa mobil sehari misalnya sekian, atau kita membeli manfaat rumah. Kita sewa rumah atau kita sewa apartemen. Bukan apartemen yang kita beli, tapi kita beli penggunaannya, manfaatnya dalam waktu yang tertentu, itu namanya sewa ya. Kemudian ada namanya as-sulh, perdamaian. Kalau ada yang misalnya bertengkar atau ada permasalahan, kemudian ada seorang mengeluarkan uang untuk diberikan kepada mereka dengan syarat mereka damai, itu namanya juga sama, ada mengeluarkan duit diterima oleh pihak yang lain dengan tujuan dia mengalah ya, dia mau mengalah, yang penting dikasih duit. Ini pernah saya lihat sendiri ketika saya di Mekah, ada dua orang bertengkar, berkelahi, kemudian ada permasalahan ya, intinya akhirnya ada salah seorang kawan saya orang Saudi, kemudian dia mengeluarkan uang
agar orang yang dizalimi atau dia merasa dizalimi untuk mengalah misalnya, maka dia kasih duit, orang itu mengalah ya. Haknya tidak dia tuntut. Ya, ini namanya sulh. Contohnya al-ja'alah. Al-ja'alah misalnya ada seorang anaknya hilang atau dompetnya hilang. Kemudian dia bilang, siapa yang bisa menemukan dompetku, saya akan memberikan uang saya berikan uang 2 juta misalnya. Yang bisa menemukan dompetku, saya akan kasih uang 2 juta. 2 juta namanya al-ja'alah ya. Al-ja'alah. Jadi dia memberikan seperti sayembara, siapa yang bisa menemukan dompetku, maka saya akan kasih uang 2 juta. Itu namanya al-ja'alah ya. Entah dia menemukan 5 hari, mungkin dalam seminggu, mungkin baru dia ngomong baru 1 menit dia dapat misalnya. Tidak tertentu kerjaannya, jenis kerjaannya enggak tertentu. Penting ketemu barang dapat duit. Itu namanya al-ja'alah. Ini juga ada hukumnya sendiri. Ada al-qard. Al-qard adalah memberi utang ya kepada, seperti kita utang piutang, kasih utang kepada orang, nanti dia kembalikan dengan nominal yang sama, yang sama di waktu yang lain. Dan ini dalam rangka untuk membantu saudara ya. Ini di antara model-model muawadhah, beli terima ya. Saya ulangi. Ada beberapa model, al-bai', jual beli, biasa, tukar si duit dapat barang. Ijarah, sewa, yaitu sewa membeli manfaat untuk waktu tertentu, misalnya sewa rumah, sewa apartemen. Saya sewa sebulan, saya sewa setahun, nanti apartemennya dikembalikan, bukan apartemen yang dibeli, tapi jasa untuk tinggal di apartemen tersebut. Itu yang saya beli jasanya. Ya, manfaat dari bai'ul manfaat, yaitu saya beli manfaat dari, tapi waktu tertentu, manfaat dari apartemen tersebut, bukan beli apartemennya. Seolah tadi ada orang bertikai mungkin dalam masalah perdagangan, saling menuntut, maka kemudian seorang memberikan uang kepada dia, pemberian dengan syarat dia menjatuhkan haknya, dia tanazul, menjatuhkan haknya sehingga damai, maka ini namanya sulh. Ada namanya sabat, lomba, uang yang diletakkan agar untuk terjadi perlombaan, siapa yang menang maka dia dapat uang tersebut. Al-ja'alah tadi pemberian sayembara, ya semacam sayembara, siapa yang bisa melakukan ini akan dapat ini. Siapa yang melakukan akan dapat ini. Misalnya tadi, siapa yang bisa menemukan ada seorang anaknya hilang, siapa yang menemukan anak saya kasih uang 500 juta misalnya ya. Terserah, pokoknya anak saya ditemukan. Bisa jadi dia temukan setelah sebulan, dia ditemukan setelah setahun, bisa jadi ditemukan 1 hari sudah ketemu. Bisa jadi 1 jam anaknya sudah dia temukan, ditemukan oleh orang lain. Maka dia harus kasih uang 500 juta ya, sebagaimana yang dia janjikan. Al-qard, utang piutang sebagaimana kita ketahui. Baik, yang kita fokuskan ikhwan dan akhwat, ini nanti akan ada bahasanya sendiri-sendiri di waktu yang lain insyaallah taala. Yang kita fokuskan adalah masalah rukun jual beli, ya. Perhatikan rukun jual beli, secara umum ada 3 ya. Rukun jual beli ada al-iwadhan, iwadhan itu barang, harga dan barang. Maksudnya harga ini maksudnya duit ya, duit. Saman, duit ya, bukan harga. Gampangannya pembayar ya. Bisa jadi jual beli barang dengan barang, bisa jadi uang dengan barang, tapi intinya pembayaran uang lah, gampangannya biar mudah. Uang dan barang. Ada saman, ada al-musman. Itu namanya al-iwadhan, yang saling ditukar. Ya bisa jadi orang beli mobil dengan mobil, mobilmu bagus, mau enggak tukar dengan motor saya kuno misalnya. Tukar antar mobil dengan motor boleh-boleh saja ya. Tidak mesti berupa duit, tapi ada namanya jual beli, harus ada ini, harus ada sesuatu yang dibeli dan sesuatu yang dibayar. Kemudian rukun kedua al-aqidan, yaitu 2 orang yang bertransaksi. Ada pembeli, ada penjual. Al-aqidan, ada pembeli, ada penjual. Kemudian yang ketiga as-sighah. As-sighah yaitu akadnya seperti apa. Inilah tiga rukun dari jual beli. 3 rukun dari jual beli. Baik. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu persatu. Rukun yang pertama adalah uang dan barang ya. Syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya ada 3 agar jual beli tersebut benar ya, sah. Syarat-syaratnya ada 3. Yang pertama, syarat uang dan barang ini bisa diserahkan barangnya, Misalnya seorang bilang, saya punya burung
Kamu beli burung saya enggak, tapi dia lagi lepas di pohon. Bisa kamu panggil enggak? Wah, enggak bisa, kamu tangkap sendiri. Ya, ini namanya enggak benar ya, enggak benar. Jadi beli burung tapi burungnya tidak bisa diserahkan oleh penjualnya. Jadi namanya jual beli yang tidak diperbolehkan karena barangnya tidak bisa diserahkan. Contoh misalnya ada seorang dia kehilangan mobilnya harganya 1 miliar misalnya. Kemudian lapor ke polisi, dia bilang, Pak polisi, mobil saya ciri-cirinya begini, nilai 1 miliar, hilang. Ya udah, saya beli aja dari kamu, insya Allah saya bisa cari mobil tersebut. Saya beli kamu 500 juta, gimana, mau nggak? Oh, saya setuju, enggak apa-apa. Ini seperti tidak boleh, karena dia tidak bisa menyerahkan barangnya. Tidak boleh diterima uang. Tidak boleh diterima uang ketika itu. Kenapa? Karena barangnya belum tentu dapat. Meskipun orang itu mengatakan, saya mengerti, saya punya kenalan banyak, saya kenal pencuri-pencuri, saya kenal preman-preman, insya Allah saya bisa dapat mobil tersebut. Saya bayar 500 juta. Ya. Ini nggak boleh, karena barangnya tidak bisa diserahkan oleh penjual ketika itu. Tidak bisa dijelas. Adapun nanti ya urusan lain ya. Tapi ketika terjadi akad, dia tidak bisa menyerahkan barangnya. Ini menunjukkan tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya bisa diserahkan barangnya. Kalau barangnya belum bisa diserahkan, maka tidak sah. Maka tidak sah. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antaranya diketahui barangnya tersebut maklum. Barang yang dijual itu baik alat pembayar, alat bayaran atau barang yang dibeli sama-sama maklum, diketahui. Ya. Bagaimana caranya diketahui barang tersebut? Dengan melihat ini barangnya. Nah, tidak boleh jual kucing dalam karung, tidak ketahuan. Mana? Majhul, tidak diketahui, kita nggak lihat. Ada barangnya, ada, pokoknya ada. Mau nggak beli HP saya dalam kantong? Aduh, HP-mu kayak gimana? Nggak punya HP. Nih, lihat dari luar. Nggak ketahuan barangnya. Ya. Ini berarti suatu yang majhul, tidak diketahui, jahalah, tidak diketahui. Maka tidak boleh terjadi jual beli karena barangnya tidak diketahui. Ya. Bisa, bagaimana cara mengetahui barang tersebut? Bisa dengan melihat barang tersebut. Dilihat langsung, bisa dilihat. Atau dengan disebutkan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya disebutkan. Ya. Namanya bai'ul wasf. Disebutkan, saya mau jual barang sama kamu. Barangnya, ada barangnya di rumah saya. Ciri-cirinya begini. Jelas, semua sifat-sifat yang bisa mempengaruhi harga, dia jelaskan. Barangnya begini, sifatnya begini, misalnya mau nggak beli iPhone milik saya? Lagi di mana? Lagi di rumah saya iPhone-nya. Yaudah, kamu jual berapa? Apa sifatnya? Jelasin. iPhone saya warnanya warna emas. Apa sudah cukup? Belum cukup. Ya, emas ada iPhone 5, ada iPhone 6, ada iPhone 11, ada iPhone mungkin 12 mungkin mau datang, ada iPhone berapa ya? Harus jelas. Berarti belum cukup sifat-sifat tersebut. Tidak jelas, maka masih ada jahalah, masih ada ketidakjelasan. Sebutin harusnya iPhone-nya, kemudian warnanya, warna pengaruh, karena beda warna, kemudian harganya beda, kemudian model berapa, iPhone 8 kah, 7 kah, 9 kah, 10 kah, 11 kah, 11 nanti Pro atau iPhone tidak Pro atau yang macam seperti itu. Kemudian misalnya giganya berapa, ya, berapa giga. Ya, ini harus jelas semua, ya. Kapan, pokoknya semua sifat yang mempengaruhi harga, ya, ini bekas misalnya, kalau sudah semua jelas, maka itu boleh. Berarti hilang kejahilan, ya. Jadi semua sifat yang bisa mempengaruhi harga harus dia sebutkan. Maka ini boleh, meskipun kita tidak lihat barangnya, Di sana ada jahalah yang dimaafkan, meskipun tidak tahu tetapi dimaafkan oleh syariat. Pertama, jahalah yasirah. Kalau ternyata kemajuhalan tersebut, ketidaktahuan tersebut sangat ringan, tidak mempengaruhi harga. Contoh seperti apa? Seperti misalnya iPhone, kemudian bagian dalamnya ada warnanya. Kita tidak tahu iPhone dalamnya apa, seperti kita nggak tahu persis. Ya. Tidak apa-apa. Ini kita meskipun tidak tahu isi iPhone tersebut, tapi ya kita sudah nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Itu suatu hal yang sangat ringan ya, seperti itu. Tidak pengaruh. Misalnya beli mobil dalamnya ada kabel-kabel apa gitu ya, nggak tahu, nggak masalah, itu ringan. Mobilnya jalan baru selesai, nggak ada masalah ya. Contoh. Kemudian misalnya juga darurat atau hajat ya, Contoh kita beli
beli semangka. Semangka itu dalamnya kan kita nggak tahu ya, manis atau tidak ya. Kalau setiap kita beli kita potong, setiap kita beli potong, kita rasa terus nggak enak, wah repot seperti ini. Setiap kita rasa nggak enak, akhirnya semangka semua jadi apa? Jadi rusak. Semangka semua jadi rusak. Ya, nggak manis, akhirnya kita nggak jadi beli, kasihan penjual semangkanya. Ya seperti ini, misalnya tidak diketahui, tidak jadi masalah, warnanya apa dalam semangka tersebut, misalnya ya ini tidak jadi masalah. Sebagian juga mengatakan contohnya seperti rumah kita nggak tahu di bawahnya seperti apa pondasinya dibuat dari apa, nggak ngerti kita. Mungkin dia cuma ngomong, tapi kita nggak bisa lihat. Kita kan nggak bisa lihat. Tapi ini perkara yang bagaimana mau dibongkar dulu kan nggak bisa dibongkar dulu. Darurat ya sudah, itu jahalah yang tidak mengapa. Kecuali kita ditipu, nanti urusan lain, urusan belakangan ya. Tapi asalnya tidak jadi masalah meskipun tidak diketahui, karena itu darurat untuk tidak diketahui. Karena kalau diketahui dulu akan merusak, rumah dibongkar dulu, diketahui barang dalamnya, ya diketahui pondasinya, semangka dibelah dulu, repot. Jadi apalagi jual semangka cuma satu butir, repot ya. Kemudian terkadang sesuatu yang majhul tidak diketahui, bukan yang dimaksud untuk dibeli, Contoh apa? Contoh misalnya kita beli kambing, kambingnya lagi hamil ya. Kita beli kambing, tujuan kita beli ibunya, induknya, bukan kita maksud beli janinnya dalam kambing tersebut. Adapun kita tidak tahu janin tersebut ukurannya berapa, beratnya berapa, enggak ada masalah, karena itu bukan yang dimaksud untuk kita beli. Yang dimaksud kita beli adalah kambingnya, kambing jelas nih kambing ini saya beli. Adapun ada yang dalam perutnya kita nggak tahu ya, itu tidak jadi masalah. Beda kalau saya ingin beli janin kambing tersebut, ya kita nggak boleh karena janinnya tidak ketahuan, ya janinnya tidak majhul, ya. Tapi kalau kita beli kambing ternyata ada suatu kejahilan yang dalam perut kambing tersebut, janinnya bukan itu yang maksud kita untuk kita beli, yang kita beli adalah kambingnya. Ini contoh majhul tapi dimaafkan, Syarat yang ketiga yang penting, yaitu barangnya mubahul intifa atau mubahun nafa, boleh digunakan. Maka tidak boleh misalnya jual khamar, tidak boleh. Khamar tidak bisa digunakan. Ya, misalnya apalagi jual morfin, misalnya tidak diperbolehkan. Hal-hal yang jual salib misalnya, ini jelas tidak boleh digunakan. Ya, hal-hal yang seperti itu tidak jual patung, berhala, ya, tidak boleh digunakan. Patung untuk syirik kan tidak boleh. Jual alat musik, tidak boleh. Ya. Kecuali alat musiknya ternyata buat kayu bakar, itu lain cerita. Saya beli alat musik buat kayu bakar misalnya, gitarnya buat kayu bakar. Tapi kalau gitarnya, alat musik tidak boleh jual beli. Makanya kalau ada seorang misalnya, saya berapa kali ditanya, ada seorang bertobat dari bermain musik, dia punya alat-alat yang mahal, apa yang dilakukan? Boleh nggak dia jual kepada orang-orang fasik pemain musik, atau boleh nggak dia jual kepada orang kafir? Memang tidak boleh. Ini barang tidak boleh digunakan dalam syariat Islam. Tidak boleh digunakan. Kecuali kalau dijual untuk dijadikan kayu bakar, ya boleh. Ya, untuk jadi pos kambling misalnya, mungkin piano gede untuk dijadikan apa. Tapi kalau untuk dimainkan, maka tidak boleh, karena barang tersebut tidak boleh digunakan. Ya. Sama seperti orang jadi hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya jual tikus buat apa? Ada jualan tikus ya. Jual ular misalnya, ular yang sekarang ada orang jual ular. Kemarin sampai saya ditanya, jual ular yang tidak galak, tapi ya buat apa pelihara ular ya? Apalagi Rasulullah SAW mengatakan minal fawasiqah, minal fawasiq, khamsun minal fawasiq, di antara hewan-hewan yang fasik, yang tidak benar, di antaranya al-hayyah, yaitu ular ya. Tidak boleh jual beli ular ya. Ularnya warna-warni, kemudian harganya ratusan juta, harga satu mobil ya, ini enggak benar. Barangnya tidak boleh digunakan, tidak ada manfaatnya. Manfaat ini maksudnya manfaat yang muktabar menurut syariat, yang dianggap oleh syariat. Dia manfaat bagi sebagian orang, khamar manfaat bagi sebagian orang, musik manfaat bagi sebagian orang. Tetapi yang maksudnya manfaat yang dianggap oleh syariat. Kalau tidak dianggap oleh syariat, maka tidak boleh dijual belikan. Inilah tiga syarat berkaitan dengan barang yang akan dijual. Saya ulangi,
barangnya harus bisa diserahkan, ya. Jangan jual burung lagi terbang, jangan jual mobil lagi dicuri, ya nggak boleh. Kemudian diketahui barangnya, harus maklum, bisa dengan dilihat barangnya atau disifati dengan sifat-sifat yang jelas dan semua yang mempengaruhi harga harus disebut sifatnya. Adapun yang majhulnya dimaafkan, ya seperti tadi majhul yang ringan, darurat, ya seperti tadi pondasi atau apa namanya semangka yang kalau dibelah ya repot, ya tidak jadi beli repot bagi penjualnya. Kemudian bukan yang dimaksud untuk dibeli, misalnya tidak tahu janin dalam perut kambing, kita ingin beli induknya, bukan beli janinnya. Kemudian barangnya boleh digunakan. Boleh digunakan, itu baru boleh dijual. Baik. Rukun yang kedua adalah al-aqidan. Al-aqidan maksudnya dua orang yang bertransaksi. Ini juga ada 3 syarat. 3 syarat agar transaksi tersebut sah. Syarat-syaratnya, pertama orang tersebut jaizu tasarruf, yaitu dia boleh mengolah hartanya. Artinya kalau dia beli, memang dia boleh mengolah hartanya. Ya, dia boleh mengolah hartanya. Kenapa? Di sana ada orang-orang yang tidak boleh mengolah hartanya. Tidak boleh mengolah hartanya, maka kalau dia berjual beli dengan harta dia, dengan duit dia, tidak sah. Tidak sah. Ya, maksudnya yang boleh mengolah ya orang yang berakal, kemudian dia pandai mengatur keuangan dan dia tidak sedang dilarang. Adapun yang dilarang, siapa orang dilarang mengolah uangnya? Ada beberapa model orang yang dilarang untuk mengolah uangnya. Yang pertama dilarang demi kemaslahatan dirinya. Contohnya dia kaya tapi dia gila. Dia kaya tapi dia gila. Kok bisa? Bisa. Misalnya dia terlalu apa kayak atau apa, hanya gila padahal duitnya banyak. Atau dia gila tapi dapat warisan. Duitnya banyak. Ya, dia gila. Maka kita kalau dia telepon, saya beli itu, misalnya dia beli mobil harganya 100 miliar saya beli. Kemudian dia duitnya dia pakai emas batangan beli, enggak bisa. Kita bilang ini orang gila. Kalau dia terjadi jual beli tidak sah. Maka tidak sah. Kenapa? Dia gila, dia tidak bisa mengolah hartanya. Yang kedua anak kecil dia enggak punya rus, dia enggak bisa membedakan mana yang baik bagi dia, mana enggak baik. Ya, masih kecil, umur 8 tahun, mungkin dia enggak ngerti. Ya, mungkin kalau beli permen masalahnya ringan, tapi kalau beli barang-barang yang mahal yang mengeluarkan duit yang banyak, anak ini enggak ngerti. Si 5 tahun, masih 7 tahun, enggak ngerti ya. Ya, bisa dibohongin, bisa dia enggak ngerti seperti itu. Yang ketiga, dia enggak gila, dia sudah dewasa tapi dia pandir. Ya, ada orang seperti itu ya. Dia pandai, dia ngerti barang, tapi dia nggak ngerti kalau ini barang ternyata murah atau barang ini tidak begitu manfaatnya besar. Kalau kita tahu orang ini ternyata pandir, bodoh, tidak bisa ngolah uangnya, maka hakim berhak untuk melarang dia menggunakan harta dia. Kapan dia jual beli, dianggap tidak sah. Kapan dia melakukan jual beli, maka dianggap tidak sah. Kenapa? Karena diputuskan dia orangnya pandir. Ya, harus ada yang mengaturnya, walinya atau yang lainnya. Adapun dia sendiri maka tidak boleh. Ini contoh ya. Dan ada orang dilarang untuk jual beli karena kemaslahatan orang lain. Untuk kemaslahatan orang lain. Contoh, muflis. Orang yang bangkrut, dia nggak punya duit. Dia punya hutang. Punya hutang sama 5 orang misalnya. Masing-masing orang utangnya misalnya 500 juta. Satu orang dia punya utang sama 5 orang 500 juta. Berarti 2,5 miliar utangnya. Kemudian sudah jatuh tempo, tanggal 1 Januari semuanya dia harus bayar kepada semuanya. Subhanallah. Ketika tanggal 1 Januari 5 orang ini nagih sama dia, ternyata dia enggak punya uang. Uang dia cuma tinggal 1 miliar. Enggak cukup, utang dia 2,5 miliar. Waduh, gimana nih? Uang dia cuma 1 miliar. Maka mereka, gurama, orang-orang yang menagih utang sama dia, boleh lapor ke mahkamah, ke qadhi, ke hakim, sehingga kemudian orang ini dihajar, orang ini dilarang untuk mengolah uang 1 miliarnya, ditahan. Dan dia tidak boleh mengolah uang 1 miliar ini. Ya. Apapun transaksi dia yang lakukan tidak sah kalau menggunakan 1 miliar ini. Maka 1 miliar ini diambil, dia tidak boleh mengolah 1 miliar ini, kemudian nanti dibagi-bagi kepada orang-orang yang nagih utang sama dia, sesuai dengan persenan. Misalnya kalau 1 miliar, 5 orang 200 juta. 200 juta, ya. Sisa 300 nanti belakangan. Nah, ini namanya orang yang
utangnya sangat banyak, uangnya cuma sedikit, asetnya cuma sedikit, kemudian jatuh tempo barang-barang dan tidak mampu untuk bayar, maka hakim boleh melarang dia untuk mengolah hartanya. Kalau dia jual beli dianggap tidak sah. Dianggap tidak sah. Beda dengan mu'sir. Mu'sir itu, ini tadi muflis. Mu'sir dia tidak punya apa-apa. Kalau ini kan dia punya uang, dia bisa beli 1 miliar tadi, dia bisa belanja, tapi ditahan sama hakim, nggak boleh. Misalnya diketahui rekeningnya, dilaporkan, langsung dibekukan rekeningnya. Dia nggak bisa otak-atik rekeningnya. Itu namanya muflis ya. Karena kalau dia punya satu rekening, dia ingin beli, dan kalau terlanjur beli, tidak sah dikembalikan, tidak boleh karena dia sudah dihukum, orang ini dilarang untuk jual beli karena dia punya hutang tidak bisa bayar. Adapun mu'sir beda. Kalau mu'sir, kalau orang sama sekali dia nggak punya duit sama sekali, tidak ada uang yang bisa dia punya, cuma buat untuk makan anak istrinya, ya orang seperti ini ya udah dibiarkan, fanadhiratun ila maisarah, ya. Maka ditunggu fanadhiratun ila maisarah, ditunggu sampai dia mudah untuk bayar baru kemudian dia bayar. Ya, beda dengan muflis. Muflis dia punya simpanan. Simpanannya dibekukan supaya tidak bisa dia lakukan transaksi dengan duit tersebut karena dia harus bayar hutang. Ini jadi syarat pertama, orang tersebut boleh mengolah hartanya sehingga dia boleh transaksi. Adapun orang yang dilarang untuk bertransaksi, maka kalau dia bertransaksi tidak sah jual belinya. Yang menentukan dia dilarang atau tidak hakim. Hakim, oh dia tidak boleh, ini tidak boleh jual beli lagi. Kenapa? Karena begini. Ya. Tapi syarat yang kedua, yaitu dia ridho dan tidak dipaksa. Illa an takuna tijaratan, ya, anta radin minkum, ya. Yaitu harus jual beli yang ridho di antara kalian, antara pembeli penjual sama-sama ridho. Ridho di sini maksudnya apa? Maksudnya dia tidak dipaksa. Meskipun dia tidak suka dengan apa yang dia jual, tapi dia tidak dipaksa. Contoh, seorang suka sekali sama motornya. Kemudian anaknya sakit. Aduh, terpaksa dia jual. Bukan terpaksa. Ini nggak ada masalah kalau terpaksa. Maksudnya yang tidak boleh itu kalau dipaksa oleh orang. Kamu harus jual tanahmu. Kalau tidak, saya penggal kepalamu. Ya. Kamu harus jual tanahmu. Kalau tidak, saya teror kamu. Itu namanya dipaksa sama orang. Ya. Tapi kalau dia sendiri memang jual, tidak ada yang maksain dia, meskipun hati dia ya kurang serak misalnya, ya itu nggak ada masalah. Itu tetap sah. Itu tetap sah. Contoh saya katakan tadi ada seorang anaknya sakit. Dia punya motor, dia suka dibawa motor tersebut, akhirnya dia harus mengobati anaknya. Motor yang harusnya 20 juta dia jual misalnya 15 juta. Ya sudah gimana lagi? Dia butuh untuk membiayai anaknya. Anaknya. Seperti ini ya. Seperti sebagian orang yang harus menjual kitab-kitabnya. Dia punya kitab-kitab, dia senang sekali baca kitab-kitab tersebut, ternyata dia butuh uang, dia harus jual kitab-kitab tersebut. Bagaimana lagi? Dia jual kitab-kitabnya. Ya. Dia jual kitab-kitabnya. Seorang sangat sayang sama HP-nya, tapi dia butuh uang, ya udah dia jual. Itu tidak mengapa, itu tetap sah. Yang tidak sah kalau dipaksa. Dipaksa ada dua model. Dipaksa tanpa hak. Misalnya tadi, kamu jual tanahmu, kalau tidak, saya penggal kepalamu. Misalnya, kamu jual mobilmu, ya. Kalau tidak, awas ya. Dipaksa. Seandainya dia sudah jual beli dan dia terpaksa dan hakim tahu akan hal tersebut, maka jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena dia dipaksa oleh orang untuk menjual barangnya. Ya. Ini jadi jual beli terpaksa tidak boleh. Jual beli terpaksa tidak boleh ya. Demikian juga kalau beda halnya kalau dia dipaksa dengan hak. Beda halnya kalau dia dipaksa dengan hak, misalnya karena syuf'ah, ini mungkin akan bahasan datang. Contoh misalnya dia dipaksa jual barang untuk lunasi hutang. Misalnya, orang-orang, dia punya hutang sama orang 1 miliar. Sama 5 orang. 5 orang datang tagih uang sama dia. Saya nggak punya uang saya nggak ada, lihat rekening saya kosong. Tapi kamu punya barang. Kamu punya rumah, punya aset, kamu punya mobil banyak, kamu punya rumah sewa banyak, kamu punya motor banyak, jual dong. Oh enggak. Nanti kalau saya punya uang, baru saya bayar utang. Kemudian orang-orang yang menagih utang sama dia lapor ke mahkamah, ke pengadilan, minta kepada hakim turun tangan dalam masalah ini, maka hakim boleh maksa dia untuk jual barangnya. Ini namanya dipaksa, tapi paksa yang benar. Kamu harus jual barangmu untuk lunasi utangmu kepada 5 orang ini. Terpaksa dia jual rumahnya, tidak apa-apa, jual. Hakim yang suruh, kamu punya aset kok. Kenapa hutang tidak dibayar? Dan itu boleh dalam syariat. Dalam syariat dipaksa dan itu sah. Nah, jadi
ridho dan tidak dipaksa kalau dipaksanya tanpa hak. Tapi kalau dipaksanya dengan hak, jual belinya sah. Seperti tadi, dia dipaksa untuk jual asetnya dalam rangka untuk bayar hutangnya. Ya. Oleh karenanya nggak boleh jual beli yang apa namanya, yang dipaksa itu tidak sah. Kemudian di antara syarat atau al-aqidan, syarat yang ketiga, orang yang melakukan transaksi, dia harus pemilik barang atau diizinkan. Dia tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya. Wala tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang bukan milikmu. Ya. Baik ma la yamlik, tidak diperbolehkan. Jual barang yang bukan miliknya tidak diperbolehkan. Harus dia punya barang itu sendiri. Kalau bukan barangnya, boleh dia jual kalau diizinkan. Diizinkan dengan wakalah yang punya barang, kasih dah kamu nih. Kamu jualkan barang saya ya, terserah kamu jual berapa, pokoknya saya dapat sekian. Boleh dia boleh jual beli. Kenapa? Karena diizinkan oleh pemilik barangnya, dapat wakalah. Atau dengan wilayah, misalnya ada anak yatim meninggal dunia, kemudian hakim memberikan wilayah harta dia, anak yatim ini kaya raya, kepada pamannya untuk menjalankan perdagangan milik anak ini, kan dapat warisannya boleh-boleh saja. Berarti dia dapat hak wilayah, yaitu dia mengolah harta anak yang tersebut dengan keputusan dari pengadilan, maka dia boleh jual belikan, ya tentu dengan aturan-aturannya. Tapi asalnya seorang tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya. Dia pemilik barang atau diizinkan. Baik. Saya ulangi, syarat dua orang yang bertransaksi, syaratnya ada 3. Yang pertama, dia harus orang yang jaiz tasarruf, boleh mengolah hartanya. Adapun yang dilarang tidak boleh jual beli. Entah dia gila, entah dia kecil, entah dia pandir. Meskipun duitnya banyak dijual beli tidak dianggap sah, dianggap batal karena mereka punya masalah. Atau tadi, orang yang punya duit tapi dia punya jatuh tempo harus bayar utang banyak. Sisa duitnya dibekukan oleh pemerintah, tidak boleh dia otak-atik. Kalau dia jual beli maka tidak sah. Ya, karena duitnya harus diserahkan kepada orang-orang yang menagih hutangnya. Ya. Yang kedua, ridho dan tidak dipaksa. Dia boleh jual beli dengan paksa, dia harus ridho. Kalaupun dipaksa, maka kalau dipaksa tanpa hak maka tidak sah. Tapi kalau dipaksa dengan hak seperti tadi, harus jual barangnya, aset-asetnya dia harus jual, aset-asetnya karena harus bayar hutang, maka tidak mengapa dan jual belinya sah. Taib, syarat yang ketiga atau rukun yang ketiga, as-sighah, akadnya. Ini ada tiga syarat juga ya tentang akad, tentang sighahnya. Yang pertama, akadnya jual beli adalah untuk saat itu, bukan untuk masa depan. Contohnya bagaimana? Contohnya seorang mengatakan, nanti kalau saya pensiun, ya saya jual rumah saya, harganya 1 miliar ya. Oke, jual beli. Kamu ngambil nanti habis pensiun. Ini enggak boleh seperti itu. Ya, karena belum terjadi jual beli. Belum terjadi jual beli ya. Enggak boleh akad sekarang, enggak boleh. Nanti kalau dia pensiun baru jual beli. Ya, ini berarti jual beli bukan yang sekarang saat itu, bukan, tapi untuk jual beli ke depan ya. Ini tidak benar, barangnya jelas. Misalnya jual mobil, nanti kalau saya lulus kamu boleh beli mobil saya ya. Saya jual 100 juta ya, tapi tunggu saya lulus ya, masih tahun lagi. Ya udah bayar aja sekarang. Ini juga tidak boleh ya. Tidak boleh karena belum ada barangnya sekarang ya. Pada 1 tahun depan entah barang mobilnya masih ada, entah dicuri, entah apa. Nah, tidak boleh. Yang kedua, menunjukkan maksud sighahnya dengan menunjukkan maksud. Dengan perkataan saya beli, saya jual, jelas dengan perkataan bisa qauliyah, beli ya, sini berapa ya, sekian ya, itu namanya perkataan. Ya, dengan perkataan. Kemudian bisa juga dengan perbuatan. Perbuatan dan tindakan, ya itu sudah. Enggak usah ngomong, seperti sekarang kita jual beli enggak usah ngomong. Taruh uang, ambil roti, sekian, jalan. Enggak usah kita pergi ke ngambil barang, pergi kasir, enggak usah ngomong, taruh dia sudah enggak ada ngomong-ngomong sama. Tapi kita sudah paham kalau ini memang jual beli, maka tidak jadi masalah akad seperti ini, tidak jadi masalah karena perbuatan sudah menunjukkan maksud. Kemudian akadnya tidak mengantarkan pada perkara haram. Ini poin penting, tidak boleh kita membuat akad yang mengantarkan pada perkara yang haram. Contohnya, tidak boleh jual beli setelah azan kedua di hari Jumat, ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fadharul bai', ya.
Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika telah dikumandangkan azan kedua pada hari Jumat, ya, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju salat Jumat, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kalau sudah azan kedua masih jual beli tidak sah. Ya, ada khilaf, tapi maksudnya ini yang benar tidak sah. Karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengantarkan kepada perkara yang haram. Allah melarang kalau sudah azan kedua harus bersegera menuju masjid. Maka jangan lagi jual beli. Ya. Kalau ternyata jual beli tersebut membuat seorang terhalangi untuk ke masjid setelah azan kedua, maka jual belinya tidak sah. Contoh lagi di luar, kemudian azan kedua, Allahu Akbar, berapa, cepat berapa. Enggak boleh. Nanti habis sholat baru jual beli, enggak ada masalah. Kalau sudah azan kedua tidak boleh jual beli. Kenapa? Allah melarang. Contoh, jual beli barang yang diketahui untuk dipakai pada perkara haram. Ini maksudnya kita tahu persis untuk perkara haram. Contoh misalnya, seorang menjual anggur. Orang beli anggur, oke. Ada orang yang teler-teler, mungkin tukang minum bir, kalau dia beli anggur, kita boleh, ya boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau ada ternyata pabrik pembuat bir minta beli anggur, dia bilang kami ingin bikin bir, tetapi anggur kami lagi kurang, kami minta kortingan, kami ingin beli anggur misalnya 1000 kilo. Ya, nah, sudah tahu ini buat bir, maka tidak boleh dijual. Selama kita masih belum tahu ini buat haram, masih kita boleh jual. Ragu-ragu, jangan. Ini tadi yang beli lagi minum bir. Tidak semua orang minum bir kemudian beli anggur untuk bikin bir. Ya, untuk beli anggur dia untuk makan aja, nggak ada masalah. Makan tidak ada masalah. Tapi kalau jelas-jelas ini memang untuk itu, kita tahu pasti, maka tidak boleh kita jual. Ya. Contoh misalnya, pisau, kita boleh jualan pisau. Ya. Tapi ternyata ada seorang, dia beli pisau, aduh saya ingin balas dendam, saya ingin bunuh orang. Dia ngomong, ada pisau yang paling bagus Pak, buat apa? Itu saya mau tikam itu orang. Enggak boleh kita jual. Enggak boleh kita jual. Ya. Pisau kita jual boleh sama saja, siapa saja boleh. Ya, tapi kalau kita tahu dia untuk tikam orang, enggak boleh kita jual. Sering ditanya, bagaimana kita jual baju perempuan yang misalnya baju tipis atau baju seksi misalnya, ya gimana ini, repot nih. Kalau kita tahu persis dia pakai di luar rumah, enggak boleh kita jual. Kalau kita tahu ini perempuan beli untuk dipakai di luar rumah, tahu dari mana kita tahu persis ini. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, ya para ulama mengatakan masih ragu-ragu, ini ada pembahasan lagi. Ada yang mengatakan kalau zahirnya kuat, zahirnya perempuan ini biasanya kalau beli baju dia akan pakai di luar, dia beli saja tidak pakai jilbab dan dia biasa pakai, ini tidak boleh kita membantu orang dalam maksiat. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau kita ragu-ragu, ya, kalau dia kadang pakai jilbab, kadang enggak, ada kemungkinan dia pakai dalam rumah, ada kemungkinan dia pakai di luar rumah, maka masih boleh. Tapi intinya, kalau kita tahu persis bahwasanya ini adalah untuk digunakan untuk kemaksiatan, maka tidak boleh kita jual beli. Kemudian antaranya jual beli atas penjualan saudaranya. Jual beli atas penjualan saudaranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yabi ba'dukum ala bai'i akhihi. Jangan salah seorang dari kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Bagaimana? Contohnya ada orang beli barang sama si fulan. Beli barang sama si fulan, atau misalnya beli mobil A. Dia beli mobil dengan harga 100 juta. Kemudian setelah itu sudah transaksi. Kemudian ada yang bilang, kamu beli berapa sama dia? Sama saya aja 80 juta. 80 juta. Akhirnya dia udah nggak jadi, mohon maaf saya beli aja sini. Ini nggak boleh. Jual beli 80 juta ini tidak boleh karena dia sudah transaksi sama orang, kemudian dia masuk dalam rangka untuk menawarkan lebih murah, akhirnya 100 juta dia batalkan, kemudian dia beli yang 80 juta, maka jual beli yang kedua ini hukumnya haram karena dia menjual di atas penjualan saudaranya. Dia menjual di atas penjualan saudaranya. Ya. Kita sudah sebutkan tentang 3 rukun jual beli ya, dari al-iwadhan yaitu uang dan barang, kemudian al-aqidan yang bertransaksi, kemudian masalah akadnya. Sekarang ada pembahasan lain, masalah jual beli ditinjau dari penundaan. Jual beli ada 4 jual beli. Ada 4 model jual beli berkaitan dengan penundaan. Yang pertama, ya, jual beli yang biasa, yaitu barang dan barang atau uang dan barang tidak ditunda, kontan, jual beli yang biasanya. Ini yang pertama, yang biasa kita lakukan, ya. Jual beli barang dan sudah ada duit, ada barang. Ini nggak ada masalah. Yang berikutnya,
jual beli ditunda pembayarannya, hutang. Jadi barangnya dapat, uangnya belakangan. Sama beli mobil nanti barangnya, beli rumah, uangnya belakangan. Bisa dengan di taksid, di kredit atau dicicil. Pokoknya al-musman barangnya dahulu, samannya duitnya belakangan. Ini juga boleh utang berarti. Kemudian maksudnya utang duit ya, barang sudah terima, uangnya belakangan. Yang berikutnya ditunda barangnya, uangnya diluan. Uangnya diluan, barangnya belakangan. Uangnya diluan, barangnya belakangan. Ini boleh, namanya jual beli as-salam. Jual beli as-salam, akan kita jelaskan dari sini. Ya, seperti misalnya saya mau beli beras dari kamu ya. Ingat, berasnya maka harus dengan sifat yang jelas, kemudian beratnya berapa, kapan dikasih. Misalnya saya ingin beli beras Cianjur. Beras Cianjur biasanya tipe ini, saya nggak tahu model-model beras. Dengan 100 kilo, harganya misalnya berapa juta. Ya duitnya di luar, tapi nanti kamu serahinnya bulan depan. Siap atau tidak? Oke. Nah, itu namanya berasnya belakangan, duitnya di luar. Ini boleh. Jadi bukan utang duit, utang barang. Tapi barangnya bukan barang tertentu. Bukan saya beli barang ini, nanti 1 bulan depan. Enggak, bukan kita tunjuk barang tertentu, kita bikin sifat. Nanti akan kita jelaskan. Ini namanya barangnya belakangan, ditunda, uangnya kontan. Uangnya kontan, barangnya utang. Ini namanya bai'us salam. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Yang ini tidak boleh, ya. Ini boleh. Ini boleh, ini yang tidak boleh nomor 4. Namanya bai'ul kali' bil kali', yaitu pembayaran sama barang sama-sama ditunda. Barang sama-sama ditunda. Beli apa? Udah, akad mobilnya bulan depan, uangnya juga bulan depan. Ya, enggak usah akad sekarang, enggak sah. Nanti aja barangnya datang baru jual beli. Ngapain kita ini? Kalau sekedar janji oke, nanti kalau kamu datang mobil saya beli ya. Tapi kalau akad sah di notaris jual beli barang, kemudian ditentukan akadnya jelas, barangnya nanti datang bulan depan, uangnya juga bulan depan, ya ini tidak sah. Rasulullah melarang jual beli al-kali bil kali, yaitu apa faedahnya kalau gitu? Barangnya utang, uangnya juga utang ya. Baik, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Adapun yang ini boleh, ini boleh, ini boleh. Sekarang yang kita bahas ini adalah masalah bai'us salam. Bai'us salam. Rukun-rukunnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah al-aqidan, yang melakukan transaksi, syarat-syaratnya sama. Tidak ada bedanya. Ini sama, syaratnya telah lalu syarat-syaratnya. Yang ini maksudnya 3. Ya, syarat-syaratnya ya. Telah lalu syarat-syaratnya al-aqidan ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan duit, kontan. Ini maksudnya. Jadi ya. Jadi duitnya kontan diterima, duitnya kontan. Yang ketiga, al-musallam fih, barangnya harus jelas. Barangnya harus ditunda. Kalau tidak ditunda ya berarti ini jual beli model ini bukan dinamakan salam, tetap sah. Kalau Ustaz barangnya tidak ditunda langsung ya tidak mengapa. Berarti barangnya tersebut bukan bai'us salam, tapi jual beli biasa. Barangnya langsung datang, langsung jual beli, enggak ada masalah. Tapi ini kalau mau dinamakan dengan bai'us salam harus ditunda barangnya. Nah, barangnya tersebut juga bukan barang tertentu, tapi disebut dengan mausufun fi dhimmah, yaitu dia hanya menyebutkan misalnya saya jual beras, saya penjual beras. Ada orang datang sama saya, kamu beli beras Pak? Iya. Ya. Saya beli beras yang itu ya bulan depan. Itu namanya bukan bai'us salam. Bai'us salam tuh saya pengen beli beras, pokoknya beras Cianjur, bulan depan harganya sekian, saya kasih bayar, pokoknya bulan depan kamu datangkan 40 kilo buat saya. Nah, jadi entah berasnya dari mana, pokoknya bulan depan barangnya ada, barangnya ready 4 bulan depan. Itu namanya bai'us salam. Itu namanya bai'us salam. Barangnya tertentu tapi duitnya harus kontan. Itu namanya bai'us salam. Tapi kalau ternyata tidak jelas atau barang tertentu misalnya ini beras saya beli ya, kasihnya bulan depan ya. Beras di karung situ. Dia lagi di toko beras, ini beras jangan kasih sekarang, saya ingin bai'us salam. Pokoknya itu beras bulan depan saya terima ini duit. Ya nggak bisa kalau begitu. Kenapa? Seandainya ada pencurian terhadap toko tersebut, berasnya dicuri, ya sudah. Berarti selesai. Ya.
Karena dia beli barang tertentu. Padahal bai' salam itu bai' mausuf fi dhimmah, yaitu mausuf fi dhimmah itu sifat yang jadi tanggung jawab. Nanti bulan depan saya bertanggung jawab untuk mendatangkan beras yang sifatnya begini-begini. Bukan barang tertentu yang ada di depan mata, bukan. Itu namanya bai'us salam. Maka Rasulullah mengatakan bai'us salam boleh, tapi barangnya jelas, kemudian kailin ma'lum, timbangannya jelas, volumenya jelas, ila ajalin ma'lum, waktunya jelas, ya. Kemudian berkaitan dengan akadnya sifat-sifatnya jelas. Kadarnya jelas, berapa kilonya, kalau volumenya berapa liternya, waktunya jelas, kapan mau diserahkan. Itu namanya bai'us salam. Ini disebut dengan bai'us salam. Nah, ada namanya suatu jual beli yang sekarang dijalankan oleh masyarakat secara namanya istisna. Bai'ul istisna. Istisna itu saya pesan misalnya, saya pesan lemari sama kamu. Kapan jadinya? Bulan depan. Bulan depan. Sifat-sifat lemari tersebut begini, terbuat dari kayu jati, ukurannya begini, catnya warna ini, begini, semua digambar lengkap semua, oke. Uangnya nanti bulan depan juga. Ya. Uangnya nanti. Nah, ini namanya bukan bai'us salam. Kenapa? Karena duitnya juga tidak kontan. Barangnya juga tidak kontan. Ya. Tetapi ini dibolehkan oleh mazhab Hanafiyah, namanya istisna. Ya, dikecualikan dari bai'us salam. Jumhur ulama mengharamkan jual beli seperti ini, pesan di pabrik, kemudian nanti barangnya ada, duitnya juga belakangan, ya. Tapi sudah ada akad di luar, maka seperti ini dibolehkan oleh mazhab Hanafiyah, dan inilah yang dijalankan oleh fatwa sekarang, diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini dulu yang bisa kita bahas. Insyaallah kita bahas tentang mungkin dasar-dasar riba pada kesempatan berikutnya, ya. Allah ta'ala alam bisawab. Demikian saja, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.